Halo semua, sekarang saya ada di MG Kebonjeruk. Di sebelah saya ada EV yang menggemparkan Indonesia. Bagaimana tidak? Yang tadinya harganya 699 juta rupiah, tiba-tiba turun jadi 433 juta rupiah. Wah, bikin heboh. Apakah mobil ini sebagus itu? Terus juga, kenapa ya harganya turun? Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana. Ya, kalau kita lihat chargernya MG4 EV ini sudah CCS ya, jadi memang sudah kompatibel sih di Indonesia. Ya, menarik mengenai mobil ini adalah harganya itu tadi, 433 juta. Dan kita dapat apa di 433 juta? Yang pertama, kita mendapatkan mobil dengan KWH 51 KWH. Dengan jarak tempuh sekitar 420 km. Ini menarik ya, karena sekarang saingannya di pasaran itu ada dengan harga 433 juta ya, itu ada Wuling Bingguo dan satu lagi itu ada BYD Dolphin. Bingguo itu nggak sampai 400 juta, sedangkan BYD Dolphin itu harganya sekitar 450 juta, belum pasti ya, tapi harganya di 400-an. Nah, keduanya itu KWH-nya nggak sampai 40, sedangkan ini 51 dan harganya itu di tengah. Jadi di antara Dolphin dan juga Bingguo membuat mobil ini sangat menarik. Terus memang yang kuat mengenai mobil ini itu adalah desainnya. Jadi desainnya ini sangat sporty. Kalau kita lihat begini aja ya kayak mobil hatchback, tapi kalau MG bilang mobil ini adalah mobil crossover ya. Sekarang kita lihat bagian depannya dulu deh. Depannya itu desain lampunya itu sangat agresif. Sudah LED semua, kelihatannya sih sudah putih semua gitu ya. Kita lihat depan ini, lihat deh, nggak ada grillnya ya, ini karena mobil listrik ya. Tapi di bawahnya tentu saja sudah ada air dump ya, karena dia untuk mengeluarkan panas. Di sini ada logo MG. Cukup besar ya dengan warna chrome, dan kita lihat di sini ini mengingatkan kita dengan sama Civic RS yang baru ya. Jadi looknya tuh agak-agak kayak Type R gitu. Jadi ya kalau ngeliat mobil ini keren sih. Panjangnya juga ternyata nggak terlalu pendek. Kalau kita lihat tuh kayak mobil compact gitu ya. Tapi ternyata panjangnya itu hampir 4,3 meter. Jadi ini mirip-mirip sama Civic hatchback ya, yang tipe lama, yang SK4. Sekarang kita lihat ke bagian fender. Sini sudah menggunakan ban Continental. Nah, ini bagus bannya ya. Ukurannya itu 215 50 R17 dan sudah menggunakan velg racing, tapi agak menarik ya. Jadi velg racingnya ini di cover sama tutupan seperti ini, dop ya. Kalau kita ngomongnya dulu dop. Dan ini katanya sih bisa dibuka. Nah, seperti ini. Sekarang kita ke belakang lagi. Di sini kita lihat sudah hitam ya pionnya. Jadi keren dan dia tidak menempel di pilar tapi agak di bawah. Di sini modelnya juga ada dual bone ya. Jadi pilar A-nya itu ada dua. Di sini ada tambahan lagi. Kita ke belakang lagi. Di sini sayangnya belum rata dan atasnya nggak ada apa-apa. Dan ini belum ada sunroof ya. Di sini kita lihat side skirt-nya agak tebal. Ya, di sini warnanya hitam ya. Di sini kulit jeruk dan bagian belakangnya seperti ini, terbelah ya, mengingatkan saya dengan mobil Honda. Terus kita lihat belakangnya. Bagian belakangnya ini yang memang menurut saya keren banget sih belakangnya. Belakangnya itu sangat sporty. Terlihat yang pertama tuh dari spoilernya itu yang sporty banget. Ini udah kayak body kitnya FK8, udah kayak body kitnya Type R gitu. Jadi kelihatannya itu sangat sporty. Dengan di tengah sudah ada lampu rem warna merah. Ada defogger, sayangnya belum ada wiper, dan lampunya ini nih, lampu belakangnya ini juara sih ya. Kita lihat di sini ada housing LED panjang banget ya, dari sini ke sini warna merah, ditambah ada LED seperti ini ya. Jadi ada garis-garis merah yang kelihatannya itu sangat atraktif. Nggak tahu ya, mungkin tahun depan apa masih atraktif, cuma sekarang saya ngelihat beda sendiri. Jadi kayak di sini ada kayak buat tempat naruh barang gitu. Tapi kalau lihat dari jauh keren banget sih. Di sini ada Breathe Dynamic ya, dan iSmart. iSmart-nya apa? Ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengontrol mobil ini dari jauh. Terus di sini sudah ada kamera mundur, ada sensor, dan diffuser yang sangat sporty lagi. Di sini ada kayak model sirip gitu ya. Dan di sini ada reflektor warna merah. Ini keren sih diffusernya. Saya suka sih. Oh, di bawahnya ada top lamp warna merah. Dan di sini ada tulisan MG4 Electric. Oke, sekarang kita buka bagian belakangnya ya. Ya, bagasi mobil ini nggak terlalu luas sih ya, segini doang karena memang mobilnya nggak terlalu besar. Dan di sini kita lihat dapat portable charger ya dengan tas MG yang cukup keren. Ini portable chargernya. Ini kalau nge-charge-nya kayaknya lama sih kalau pakai ini ya. Terus kita lihat bawah di sini ada, ini kayaknya buat nambal ban ya kayaknya, sama buat pengukur tekanan angin. Jadi nggak ada ban serep sih. Bawahnya rata, nggak ada apa-apa. Kayaknya sih baterainya kayak sih di tengah ya. Jadi ini solid bottom ya, keren-keren. Rapi bawahnya.
sekarang saya sudah ada di interior MG4 EV. Kesan saya adalah interiornya ini cukup sederhana ya, nggak mewah, tapi lebih cenderung minimalis dan agak sporty. Jadi dibilang sporty banget enggak, tapi ya minimalis ya. Kita lihat semuanya ini warnanya gelap ya. Di sini abu-abu. Ya, terus di sini ada hitam dan joknya ini berwarna abu-abu dengan campuran sintetik warna putih ya. Di sini pun ada warna orange, tapi ini yang untuk versi CBU. Jadi nanti yang harga 433 juta itu yang sudah CKD, katanya interiornya full warna hitam. Cuman kita belum pegang ya barangnya. Terus yang menarik itu adalah dari setirnya ini yang tidak hanya flat bottom ya, tapi juga udah top bottom. Jadi kelihatannya tuh kayak segi 6 gitu. Jadi kelihatannya keren dan tulangnya ini cuma hanya di tengah gitu. Jadi nggak 3 tapi hanya 2 gitu ya, dengan logo MG di tengah. Yang warnanya itu nggak chrome ya, tapi silver kayak warna grey metalik gitu ya. Di sini logo MG, klaksonnya juga sudah keren. Di sini ada kontrol untuk HU dan di sini kontrol untuk HP ya. Dan kalau kita lihat MID-nya ini cuma kotak begini doang ya. Tapi kayak kemarin saya review BYD itu ada di atas sini, sedangkan kalau MG itu ada di bawah ini dan kelihatannya kayak iPad kecil gitu. Sederhana banget ya kalau saya terus terang aliran MID yang nempel di dashboard sih kalau bisa ya. Tapi informasinya cukup lengkap ya. Di sini ada kecepatan, di sini ada indikator kalau pintunya lagi kebuka ya. Kelihatan juga baterainya sisanya ada berapa, dan di sini kelihatan ada radar ya. Jadi kalau kita jalan ini akan kelihatan umpama ada motor, ada mobil lain, terus ada indikator parking, drive atau reverse. Nah, di sini ada traction control, di sini kelihatan kalau saya lagi nggak pakai seat belt, dan di sini ada drive mode. Nah, drive mode ini sekarang lagi eco. Nah, kalau saya lihat tombolnya di sini itu sangat minimalis, dan di sini ada kayak model meja keluar dikit gini ya. Ini mengingatkan saya dengan kayak radio zaman dulu gitu yang ada putaran. Dia modelnya kayak uling ya. Di sini transmisinya bundar gitu. Tapi di sini ada wireless charging, saya taruh HP saya di sini dia bisa nge-charge ya secara wireless. Jadi ini sih convenient. Dan di sini kita hanya dikasih tuas transmisi yang bundar R, N, dan D, dan ada di sini electric parking brake, dan parkingnya tuh ada di sini. Jadi kalau kita mau jalan kita tinggal putar ke D, dan kalau kita mau park kita tekan tombol yang ini. Nah, di bawah di sini tersembunyi ya, di sini ada slot untuk USB-A dan ada USB-C dan juga ada power socket. Ada 2 cup holder dan di sini ada tempat untuk naruh barang. Oke, dan di sini ada armrest juga laci yang tidak terlalu besar. Sekarang kita ke atas, di sini ada spion yang sudah auto dim, dan di sini ada sun visor yang belum ada lampunya. Vanity mirrornya ada, model slide tapi tidak ada lampunya. Lampunya di sini kalau saya tekan warna kuning ya, di sini saya tekan yang tengah dua-duanya nyala, dan di sini ada tempat untuk kacamata, dan di sini ada sun visor, lagi-lagi vanity mirror yang belum ada lampunya. Terus nih, kalau saya lihat tombolnya kan minimalis banget nih. Sedangkan ini adalah mobil listrik yang fiturnya tuh banyak banget ya. Anda bisa lihat di sini fiturnya ngamprah begini. Jadi kontrolnya di mana? Nah, jadi kontrolnya itu semua ada di head unit. Ada di sini nih head unit yang modelnya memanjang. Head unitnya saya suka sih ngeliatnya sih. Memanjang itu dan cukup nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Di sini ada tombol home, di sini ada tombol volume atas naik ya. Di sini ada hazard. Nah, di sini untuk defogger dan di sini untuk AC. Jadi nyalain matiin AC-nya, di sini tombol analognya masih ada. Sedangkan untuk settingannya itu harus ada di dalam menunya mobil ini. Dan ini yang kalau menurut saya agak merepotkan ya. Jadi kalau untuk naikin AC itu harus di sini nih. Tuh fan-nya, dan ini untuk temperaturnya, ini untuk radio, dan di sini indikator untuk charger ya. Dan di sini kelihatan ada weather. Oh, ini kepake banget sih. Jadi kita bisa tahu mau hujan apa enggak kali gitu ya. Kalau kita swipe ke kanan, dan ini ada semua aplikasi yang ada di mobil ini. Yang kepake banget dan perlu kita bahas adalah vehicle ya, yang tadi saya bilang. Jadi memang semuanya itu dikontrol atau HU. Ini yang agak-agak bahaya juga sih sebenarnya. Karena kalau misalkan kita mau ganti drive mode aja, kita mesti buka HU-nya gitu, terus kita ganti di sini. Di sini kita kelihatan ada snow, ada eco, ada normal, ada sport, ada custom ya. Jadi ini dengan kita menaikkan drive mode ini, torsi mobil ini akan naik ya. Jadi mobilnya akan lebih responsif. Ya, di drive mode ini ada custom ya. Kalau saya lihat di sini cukup menarik, dimana kita bisa nyetel ya, kita bisa setup untuk horsepower, steering, dan pedal force ya. Untuk horsepowernya itu kita bisa set sport, normal, atau eco. Sedangkan di sini steeringnya itu kita bisa light, normal, atau heavy. Heavy ini memang digunakan kalau kita mau bawa mobil ini kenceng ya, karena kalau lagi kenceng setirnya itu bagusan memang berat. Nah, terus di sini ada pedal force, ada comfort, ada normal, dan ada sport. Nah, kalau misalkan kita lagi mau kenceng-kencengan ya pakai sport. Kalau kita mau santai kita pakai comfort. Terus kita lanjut, ada driving assistant. Di sini ada assistant system, ada on off. Nah, di sini ya, terus ada speed limit mode di sini juga ada, lane assistance di sini juga ada. Jadi semuanya di sini nih, convenience. Nah, ini untuk function for left switch on steering ya. Di sini fungsi yang ada di setirnya ini bisa kita set di sini gitu. Jadi kita mau pakai pilih untuk Android ataupun pakai Apple CarPlay. Nah, ini untuk function di kanan yang sebelah sini kita bisa setting. Terus ada auto fold, unfold, ini sepertinya untuk spion ya. Terus unlock using keys dan door unlock modes ya. Di sini ada all doors sama driver's door only. Jadi kita bisa ngebuka hanya supir ataupun keseluruhan
tambahan. Untuk lighting kita lihat di sini ada fungsi tambahan kayak follow me home, ada auto high beam, ada find my car response. Untuk MG ini dia menggunakan iSmart. Kita bisa tahu mobil kita tuh ada di mana dan kita bisa panasin dari jauh. Ini kepake banget sih kalau buat Jakarta yang memang panas banget. Kita senang banget kalau kita masuk mobil tuh udah dingin gitu ya. Dan di sini ada auto hold untuk safety. Nah, ini. Jadi electric parking brake yang biasanya auto hold itu ada di bawahnya, ini adanya di sini. Jadi ini agak merepotkan sih sebenarnya. Aduh, sayang banget ya. Padahal kalau di sini udah fungsinya lengkap, di luar banyak tombolnya, mobil ini kalau menurut saya aduh udah keren banget lah. Karena kebetulan kalau saya pribadi saya suka banget bagian luarnya, desainnya menurut saya itu sangat sporty. Dengan harga yang segini, terus range-nya juga cukup jauh, terus dapat charger, wall mount segala macam, komplit sih. Sayangnya itu tombol analog itu kurang. Menurut saya sayang banget, apa bisa di jumper gitu ya. Kita bisa bikin tombol tambahan. Cuman saya nggak ngelihat ada tombol tambahan sih, kayak kalau mobil biasa kan suka dikasih beberapa port gitu ya. Kalau ini nggak ada. Jadi ya memang kita mau nggak mau dari sini. Dan ini power off-nya itu dari sini, jadi kita bisa matiin mobilnya dari sini nih. Nih ada power off-nya. Saya matiin mobilnya, bener nggak dia mati? Harus pay dulu, dan saya matiin mobilnya sekarang. Mobilnya mati. Jadi matiin mobilnya nih kayak matiin PlayStation gitu ya. Oke, untuk matiin mobil ini ada cara kedua ya, selain dari yang tadi yang agak ribet. Ternyata mobil ini udah kayak handphone, jadi kita bisa swipe lewat atasnya, dan di sini ada power off-nya ya. Ini bisa kita tekan dari sini atau kita keluar menggunakan kunci dan kita matikan dari luar. Jadi that simple. Ini oke sih. Keren. Terus nyalainnya gimana? Tidak ada tombol start stop button. Nah, nyalainnya itu saya harus masuk mobilnya. Jadi saya pegang kunci, saya buka pintu, saya masuk. Jadi dia ada sensornya, dia akan mengenali kalau kita mau jalan. Nah, jadi mobilnya langsung nyala sendiri. Ini cukup oke sih ya, sangat membantu. Jadi kita nggak usah cari-cari tombol di mana gitu. Jadi mobilnya ini langsung nyala sendiri. Oke sih. Satu hal lagi saya bahas adalah bangkunya sudah jok elektrik, bisa maju mundur, belakangnya bisa lurusin, dan juga ada head adjuster. Nah, ini buat orang yang badannya gede, jadi kita nggak terlalu mentok ke atas ya. Nih kalau saya turunin, jadi saya bisa dapat sekitar satu tangan untuk bagian headroom ya. Untuk legroom cukup ya, nggak gede-gede banget. Jadi lutut saya itu bisa menopang di meja kecil ini. Dan di sini AC-nya modelnya tipis-tipis gini ya. Dan dia modelnya kayak lurus. Jadi sayangnya tadi ya Bang, mobil ini kekurangannya kalau menurut saya memang kekurangan tombol. Itu aja sih. Yang lain sih oke loh mobil ini sebenarnya. Ya, yang kelihatan sama saya pertama adalah tidak ada handrest di bagian belakang. Jadi nggak bisa pegangan nih. Jadi kita cuma bisa pegangan di sini. Jadi di atas ini ada kantong 2 buah dan di bawah juga ada. Ini kayaknya buat taruh HP ya. Nah, taruh di sini. Jadi kita kalau punya 2 HP pun bisa kita masukin di sini ya. Dan kita lihat di sini belum ada AC, tapi ada port USB tapi cuma 1 ya. Jadi kita bisa berantem nih sama yang sebelah, bisa rebutan. Bawahnya ada buat tempat lagi, dan ini udah cukup rata sih ya, nggak tinggi-tinggi banget. Dan sudah ISOFIX tentu saja, dan sudah ada 3 titik seat belt ya. Jadi safety sih sudah oke. Atasnya ini fabric ya, putih, dan tidak ada lampu di tengah. Coba saya duduk deh. Sebenarnya cukup nyaman sih, tapi memang joknya tidak terlalu lebar ya. Jadi untuk kaki saya yang saya ini tingginya 177 ya, jadi masih kurang lebar sih bangku belakang. Jadi kaki saya tuh tidak menopang dengan cukup baik. Tapi kan ini memang untuk mobil ini buat mobil nyetir sendiri sih, bukan mobil untuk disetirin. Jadi ya wajar-wajar aja menurut saya sih. Sini warnanya juga udah grey metalik ya, kayak gunmetal gitu. Dan di sini ada kayak tekstur. Dan di sini warna putih. Kalau yang untuk local yang 433 juta katanya sih hitam, cuman kita masih nggak tahu ya dikelihatannya apa. Ya lumayan sih sederhana mobilnya. Dan cukuplah kita lihat di sini joknya. Kalau kelihatan dari belakang itu keren, bagus ya, nggak kayak kita ngelihat jok mobil LCGC gitu ya. Di sini sih oke sih kelihatannya, dengan ada stitching warna merah untuk membuat looknya lebih sporty. Ini setirnya saya set dulu ya. Ini sudah tilt steering, juga sudah teleskopik, jadi memang sudah komplit sih ya kalau kita ngomongin steering gitu ya. Dan juga di sini sudah flat top dan juga flat bottom, jadi berasanya tuh sporty banget. Ya, untuk mobil EV MG4 ini memang kesan pertama tuh adalah mobil ini memang agak tinggi ya, jadi rasanya itu tidak terlalu pendek, dan ini membuat mobilnya cocok banget untuk Jakarta karena memang ground clearance-nya itu lumayan tinggi ya untuk sebuah mobil crossover gitu. Dan yang kedua adalah karena ini mobil listrik, otomatis tidak kedengaran apa-apa, tidak ada suara mesinnya ya, dan kabinnya kalau saya dengar sekarang sih cukup kedap. Nah, kalau kita lihat nih banyak mobil di sekitar kita nggak kedengeran ya. Jadi untuk kekedapan kabin mobil ini cukup oke. Untuk setirnya ini responsnya cukup baik, tidak ideal ya, tidak langsung spontan gitu ya. Rasionya itu kalau menurut saya cukup ya. Jadi rasanya itu kayak kita bawa sebuah SUV, memang tidak langsung maneuverability untuk mobil yang memang agak tinggi. Untuk mobil ini memang kebalik ya, untuk wiper sama sen, jadi sen itu sebelah kiri kayak
Mercy dan mobil-mobil Eropa lah. Jadi saya dari tadi salah mulu. Dan di indikator kita kelihatan di sini sudah ada TPMS ya. Jadi kita bisa kelihatan kalau mobil kita tekanan anginnya tuh kurang. Jadi kita bisa driving dengan lebih pede, khususnya kalau kita lagi jauh ya. Oh ya, mobil ini karena mobil listrik, penggunaan energinya itu berdasarkan kWh, dan media yang sudah mencoba mendapatkan informasi kalau mobil ini menghabiskan sekitar 9 km per kWh untuk dalam kota ya. Untuk keluar kota, per kWh-nya itu menghabiskan sekitar 6 km. Jadi kalau kita keluar kota, mobil ini lebih menggunakan banyak energi ya, karena ini adalah sebuah mobil listrik, bukan mobil ICE ya, bukan mobil internal combustion engine. Jadi kalau misalkan dalam kota, karena kita stop and go, kita ngerem ya, nah jadi ada energi kinetik yang kembali masuk ke dalam baterai gitu ya. Jadi memang akan lebih irit kalau mobil listrik itu kita gunakan untuk dalam kota. Jadi sekitar penggunaannya keluar kota tuh sekitar 6 km per kWh ya. Nah kWh itu harganya kalau kita ke SPKLU Pertamina misalkan, itu harganya kWh-nya sekarang itu sekitar hampir Rp2.500. Mobil ini memiliki baterai sekitar 51 kWh. Kalau kita ngecas mobil ini itu membutuhkan biaya hanya sekitar Rp127.000. Jadi ini murah banget ya untuk sebuah kendaraan, khususnya untuk di Jakarta. Karena kalau kita gunakan compact SUV pada umumnya, itu konsumsi sekarang yang sudah hybrid aja itu sekitar 120 gitu ya. 120 itu kan berarti 1 liter itu kalau kita menggunakan yang bukan Pertalite gitu ya, itu kan sekitaran 15 ribuan ya. Jadi kalau menggunakan mobil listrik itu otomatis akan jauh lebih ekonomis. Untuk visibilitas, mobil ini kalau menurut saya sih sangat baik ya, karena memang terlihat itu sangat luas kacanya dan tidak terpotong apapun, kecuali di sebelah sini nih. Nah, di sini juga ada kayak double bone ya. Jadi untuk pilar A itu ada tambahan, di sini ada garis kecil di sini. Tapi untuk mobil ini tidak mengganggu karena tidak ada blind spot di sebelah kanan yang bisa menutup garis ini, karena ini cukup tipis ya. Jadi nggak terlalu mengganggu sih kalau ngelihat. Jadi kalau saya bisa omong ya, di sini cukup kelihatan spionnya di belakang, walaupun kaca di belakang itu tidak terlalu lebar ya. Tapi saya bisa menggunakan spion tengah ini dengan cukup leluasa untuk melihat pandangan di belakang yang cukup clear. Untuk AC juga dingin ya, ada mobil EV yang AC-nya tuh nggak terlalu dingin menurut saya. Kalau dari feeling saya yang sekarang membawa mobil ini ya, mobil ini tidak ada efek lokasi baterai yang di bawah. Jadi saya masih bisa duduk. Untuk posisi mengemudi ini cukup baik karena kita bisa ngeset dari tilt steering dan juga dari setirnya yang bisa kita setel secara penuh. Dengan head adjuster juga maju mundur yang jaraknya kalau menurut saya jauh banget nih. Lihat aja sampai kaki saya melayang. Tinggi saya 177, tapi joknya bisa dibuat sedemikian luas ya. Jadi kita bisa tarik banget ke belakang. Ini keren sih. Tadi saya juga coba untuk nyender bisa full ke belakang tiduran. Jadi oke sih mobilnya untuk posisi mengemudinya ya. Oke, untuk pajak mobil listrik itu nggak sampai 500.000. Jadi kalau kita bandingkan mobil ini umpamalah sama Civic saya gitu, saya tuh bayar tahun itu pajak Civic itu hampir 9 juta rupiah karena itu adalah mobil kedua saya gitu. Kalau dibandingin mobil ini yang hanya 500.000 untuk jangka waktu 10 tahun saja, mobil ini tidak menghabiskan dana lebih dari 5 juta rupiah, sedangkan mobil saya bisa hampir 50 juta, sekitar 45 juta. Jadi dengan kita menggunakan mobil listrik, selain kita lebih ramah dengan alam, tapi kita juga bisa ramah dengan kantong sendiri. Kita akan coba untuk narik mobil ini secara sport ya, sekencang apa. Kemarin saya habis nyobain BYD Seal yang memang langsung kayak ngejambak. Sekarang kita coba ya mobil ini. Driving mode-nya kita pindahkan ke sport, tarik ya. 1, 2, 3. Iya. Ya, sudah 70 ya. Itu adalah torsi sebuah mobil listrik. Karena apa? Karena memang mobil ini tidak punya transmisi. Jadi dari motor listrik ya, mobil ini RWD ya, dari belakang motornya itu langsung ke roda. Jadi memang tenaganya instan banget ya. Dan ini sangat kepake kalau kita di dalam kota. Tahu lah ya, orang di Jakarta kan pada nggak mau ngalah. Kalau kita punya torsi instan seperti itu akan sangat membantu sekali pada saat kita mengendarai mobil kita di setiap hari. Dan mobil ini pun memiliki top speed, kalau saya dapat informasi dari internet itu sekitar 160 km per jam. Jadi top speednya di sekitaran angka segitu ya, tapi itu memang belum diapa-apain dalam kondisi standar. Saya yakin sekali mobil ini punya potensi untuk lebih kencang dari kecepatan tersebut yang tadi saya baru sebut ya. Ganteng banget ya mobilnya. Kalau menurut saya nggak terlalu mahal, juga sekali ngisi itu cuma 127.000, kita bisa lebih 400 km. Jadi kayaknya worth it banget ya. Jika Anda tertarik, Anda bisa hubungi MG Kebun Jeruk dengan Mbak Ika di nomor ini. Jangan lupa tulis kolom komentar. Saya Kelly, sampai ketemu lagi.